Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gatot Aji Sanjaya dari kelas DP19 Exploration C. Saya akan mempromosikan kursi multifungsi saya yang saya buat sendiri. Pertama-tama kita ke deskripsi singkat produk 5W plus 1H-nya. Kursi multifungsi ini dipenuhi oleh furnitur-furnitur yang bisa berbagai fungsi dengan desain yang menyatukan kursi beserta meja dan laci. Penyimpanan akan sangat mengurangi volume ruangan yang akan diisi oleh furnitur ini. Yang kedua, kita menuju latar belakang, yaitu pada zaman sekarang perkembangan desain dan inovasi furnitur sangatlah cepat. Tentunya masih sedikit furnitur yang memiliki multifungsi kegunaan dan penyebaran dari furnitur multifungsi belum merata atau dalam arti masih berkembang. Salah satu cara meraih pasar-pasar tersebut yaitu dengan mengembangkan desain yang sudah ada menjadi desain yang lebih menarik, unik, dan menambahkan fungsi gunanya. Masalahnya, fungsi penggabungan tiga produk furnitur, apa kelebihan dari fungsi kursi multifungsi ini dan apa manfaat kursi multifungsi ini? Lanjut ke slide berikutnya, kajian pustaka. Pada umumnya, furnitur-furnitur di pasaran hanya memiliki satu fungsi atau dua fungsi saja. Bagaimana kalau ada furnitur yang memiliki tiga fungsi sekaligus? Tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri dan dengan desain yang harus lebih menarik dari furnitur-furnitur di pasaran saat ini. Dengan ini, kursi multifungsi ini hadir dan siap bersaing di pasar furnitur. Dengan kata lain, kursi multifungsi ini mempunyai beberapa fungsi yang lebih banyak daripada furnitur yang sekarang tersebar di pasar. Dengan kata lain, keunggulannya lebih ada daripada furnitur-furnitur yang sekarang. Tujuan dan manfaatnya, tujuan diciptakan kursi multifungsi ini untuk mengurangi volume ruangan atau space terhadap ruangan yang akan diisinya. Selain kursi ini lebih efisien dalam volume ruangan, kursi ini juga didesain dengan memperhatikan kenyamanan sang pengguna serta akan mengurangi biaya pengeluaran seseorang dalam membeli furnitur. Manfaat yang terakhir yaitu memiliki fungsi yang begitu banyak, menjadi kursi santai, meja untuk makan, belajar, serta menyimpan buku atau baju-baju yang kita punya, dan lain-lain barang yang bisa disimpan di lacinya. Slide berikutnya kita mengawali dengan metodologi penelitiannya. Dengan mengawali persiapan membeli material yang dibutuhkan untuk membuat kursi multifungsi ini, dilanjut dengan pembentukan sesuai desain dan perakitannya dengan menggabungkan komponen-komponen kursi multifungsi yang memiliki mekanisme gerak menyesuaikan bentuknya. Tahap berikutnya yaitu menguji coba, dan jika produk yang dibuat sesuai dengan yang diinginkan, maka akan dilanjutkan ke tahap produksi. Di masa uji coba, kita akan mendengarkan komplainan klien, perbaikan, dan macam-macam yang akan dibenahi dalam kursi ini yang tidak banyak, dan mendengarkan saran dari beberapa orang yang akan mencobanya, terutama dari para ahli yang duduk di bidangnya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Pembahasan aspek dan desainnya. Kursi ini didesain sesimpel mungkin dengan tujuan agar kursi ini lebih efisien dalam ruangan maupun penggunaannya. Dan kursi ini akan didesain minimalis untuk menentukan ruangan-ruangan yang akan dipakai. Dengan kata lain, kursi ini bisa dipesan terlebih dahulu dan akan dibuatkan untuk keperluan yang diinginkan. Dan aspek lainnya adalah mudah digunakan. Kursi ini akan sangat mudah digunakan untuk dari segi usia maupun segi kekuatan. Jadi kayak kursi ini bakal didesain buat umur 10 sampai 60 tahun ke atas masih bisa, karena kursi ini akan didesain dengan konsep mudah digunakan. Dan aspek desain selanjutnya adalah pengembangan. Pengembangan kursi ini seiring waktu akan
dievaluasi dan terus kita kaji. Dengan kata lain, kursi ini selalu akan menjadi kursi ini akan selalu dikembangkan ke tahap berikutnya. Serta kursi ini tidak akan berpacu di desain ini saja, karena di dalam dunia desain ada perkembangan dan kemajuan yang pesat. Konsep rancangan dari kursi ini yaitu wawasannya. Kita merancang kursi ini itu seperti wawasannya sudah dipersiapkan, dan kedua adalah persiapan di dalam mendesain kursi ini atau menciptakan kursi ini sudah sangat-sangat matang atau sudah banyak melalui uji-uji klinis serta melihat dari aspek atau sarana lain yang terlihat di depan mata. Ketiga, pengembangannya sudah kami kembangkan karena kursi ini sudah banyak yang mendesain, tetapi di dalam pasar Indonesia kursi ini belum begitu populer. Karena itu saya berusaha mengembangkannya dengan memajukan desainnya dan menyesuaikan pasar di Indonesia. Inspirasi kursi ini saya dapatkan saat saya melihat YouTube dan berbagai macam platform media sosial lainnya yang saya lihat dengan furnitur multiguna sudah berkembang di daratan Eropa sana, dan di daratan Indonesia maupun Asia masih belum banyak yang mengetahui atau menggunakan kursi-kursi dengan multiguna atau furnitur yang multiguna seperti ini. Kelima, evaluasi ini akan dilakukan secara bertahap seperti pembuatan kursi dan uji cobanya langsung kita evaluasi dengan saran pendapat dari para ahli sekaligus. Keenam, produksinya akan sangat untuk produksi cukup memakan waktu agak lama karena pembuatan kursi ini sedikit mudah dan sedikit sulit lah, karena kursi ini didesain dengan evaluasi bersama serta persiapan yang harus matang serta pengembangan maupun wawasan-wawasan yang akan kita kaji lagi di kedepannya. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu ini dia penampakan desain kursi multifungsinya. Kalau dari segi desain ya menurut saya sudah sangat oke, tetapi kurang lebihnya akan kami kembangkan lagi karena ada beberapa aspek yang masih sangat runcing atau apalah itu. Tetapi kursi ini sudah sangat matang dan sangat layak untuk diproduksi. Dengan kata lain, hanya membersihkan beberapa bagian-bagian yang kurang disukai atau bentuk yang sangat monoton ini. Tapi dari segi aspek, kursi multifungsi ini akan berguna di berbagai rumah atau bidang-bidang lainnya ya, seperti perkantoran atau perpustakaan. Ya, ini kita lihat bagian depannya, ini atas, ini samping kiri, ini samping kanan, dan di setiap sudut tuh kayak ada pegangan kayak gini. Ini kalau yang di depan tuh fungsinya laci yang bisa ditarik ke depan, dan di dalamnya ada box yang cukup besar untuk menyimpan alat-alat. Tapi kalau yang di bagian samping kiri kanan ini, kursinya hanya untuk pegangan karena untuk memudahkan seseorang membawa kursi ini atau memindahkan kursi ini. Karena dari segi aspek kursi ini sangat cukup berat, yang karena materialnya dari triplek dan kayu-kayu, serta dilengkapi bantal merah yang cukup empuk nantinya. Dan kesimpulan dan sarannya dari kursi multifungsi ini, inovasi yang diharapkan mempercantik dekorasi rumah dengan kursi yang cukup besar, kursi yang cukup minimalis, elegan, serta fungsinya yang banyak karena akan mempermudah di dekorasi rumah dengan space yang minimalisir volume ruangannya, dan serta
selain di dekorasi rumah, perpustakaan pun akan menjadi tempat kursi ini berlabuh, akan menjadi tertarikan bagi pemilik-pemilik perpustakaan untuk membeli kursi ini. Terus perkantoran karena kursi ini cocok untuk bersantai, serta di jam-jam istirahat atau jam apapun itu bisa diubah langsung menjadi kursi. Di jam kerja dia bisa berubah menjadi kursi, serta di jam biasanya dia bisa menjadi tempat bersantai. Serta restoran tampaknya kalau memakai kursi yang terpisah dengan meja seperti banyak ruang yang terisi. Tapi kalau dengan kursi ini, restoran akan memiliki banyak volume ruang dengan mempercantik dekorasi lain tanpa harus membeli banyak peralatan seperti meja dan kursi, dan mengurangi biaya produksi di bagian dekorasinya. Dan kursi ini memanfaatkan beberapa fungsi yang dimiliki oleh kursi ini. Dan kursi ini bisa dimanfaatkan dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh kursi ini. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa langsung diajukan kepada saya selaku pendesain kursi ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.